Bismillah. Ikhwatu fillah, alhamdulillah. Pada hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran kita, yakni di kisah ya, tentang kisah Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Nuh berkata kepada mereka, sesungguhnya orang-orang yang kalian pandang sebelah mata dan kalian hina dari orang-orang mukmin yang kalian remehkan itu, sesungguhnya pahala mereka itu tidak sirna dan tidak berkurang dengan adanya penghinaan kalian terhadap mereka. Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih tahu terhadap apa yang ada dalam diri mereka. Dialah yang membalas amal mereka. Sungguh aku telah menganiaya diriku sendiri. Seandainya aku mengatakan bahwa Allah tidak memberikan kebaikan pada mereka. Jadi maka jelas ya, di dalam penjelasan Nabi Nuh ini bahwasanya orang yang dianggap kecil, orang yang dianggap hina, orang yang dianggap sebelah mata, mereka itu sama mendapatkan pahala itu ya. Itu. Dan Allah yang tahu apa yang ada dalam diri mereka, apa yang ada dalam dada mereka ya. Alimum bidatis sudur ya. Dan juga Allah yang membalas amal mereka ya. Jadi urusannya itu dengan siapa? Dengan Allah. Dan tentunya ikhwatu fillah, tentu hal ini menunjukkan bahwa tidak ada ukurannya seseorang itu ketika dianggap rendah, dianggap ya hina, ya, dianggap remeh, dianggap tidak berharga, ya, Masya Allah ya. Atau dianggap tidak ada kerja gitu ya. Tidak ada kerja atau kumaha gitunya. Nah itu. Bisa jadi di pandangan kita dia nggak ada kerjaan, tapi di pandangan Allah dia punya banyak amanah, dia punya banyak kerjaan, dan dia bukan orang yang pemalas, dia orang yang kerja keras. Hanya mungkin di kita yang selalu lintas gitunya. Kena itu sama jamaah teh malas teuing gitu ya. Masya Allah ya. Asa kumaha gitu nya, asa teu bergairah teh gitu nya hirup teh nya gitu ya. Asa kumaha gitu ya. Nah, itu. Nah, begitu juga nih ya orang-orang di sekitar kita gitu ya. Orang yang mungkin kita anggap miskin atau kumaha gitu ya. Allah yang lebih tahu terhadap diri mereka gitu ya. Jadi jangan sembarang kita bisa menilai orang gitu ya, menjudge orang. Nah, itu ya gitu. Karena Allah yang menilai mereka. Itu kadang orang bisa-bisanya gitu ya gitu. Menilai orang, oh ya ada yang mati asa kumaha gitunya gitu. Nah, gitu. Asa miris gitunya, asa ngeri gitunya. Padahal Allah yang menilai gitu ya gitu. Kita hanya bisa menilai dari zahirnya saja ya gitu. Itu. Apalagi ya mengenai harta atau mengenai hal-hal yang terhadap orang lain ya dipandang hina gitu ya. Allah yang membalas dan Allah yang memberikan yang terbaik. Bisa jadi bagaimana pahala itu tidak akan tertukar. Ya. Tidak ada hubungannya pahala dengan kemiskinan. Ya. Tidak ada hubungannya pahala dengan kualitas profesi lah gitu ya. Atau tidak ada hubungannya pahala dengan kemelaratan. Semua dapat pahala ya gitu. Tuh badan nu leutik, badan nu ageng tuh ya. Nah, itu. Semua kualitas orang itu dapat pahala. Nah itu. Jadi apalagi ya, makanya ini Nabi Nuh menjelaskan mereka orang-orang yang terhina itu orang-orang yang katakanlah
melarat gitu ya gitu, miskin gitu ya, mendapatkan pahala yang sama gitu ya, gitu. Tapi yang mendengarnya itu ya itu penguasa saat itu yang ngerasa duh kumahanya debat kieu jeung Nabi Nuh gitu ya gitu. Maka Allah menceritakan sikap mereka terhadap Nabi Nuh ya. Silakan buka itu di surah Hud ayat 32 sampai 34 ya. Surat 11 ya. Ayat 32 sampai 34 ya. Ya, itu udah ini Pak. Oh, udah ya teteringnya ya. Nah, belum nyala ini saya. Bentar. Agak lelet, Pak. Sambil buka ayatnya sambil kita pahami isinya, maknanya juga, yaitu dijelaskan oleh Allah, qalu ya nuhu qad jadaltana faaksar tajidalana fatina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mereka berkata, wahai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, telah berdebat dengan kami itu ya, jidal itu ya. Dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Itu ayat 31 ya. 32 ya, 32. Sip. Qala innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin. Nuh menjawab, hanya Allah yang mendatangkan, yang memberikan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum in kana Allahu yuridu ayyukfiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepadamu. Sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Rabbmu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, itu. Jadi ini benar-benar perdebatan yang ya katakanlah sengit lah gitu ya. Saat itu dengan penguasa ya Nabi Nuh gitu ya, tentang bagaimana nasib lah gitu, bahasa kitanya bagaimana nasib orang-orang yang terlantar, orang-orang yang itu melarat dan sebagainya gitu ya. Nah itu, dan Nabi Nuh menambahkan bahwa mereka telah tersesat ya, atau saat itu ya, bahwa Nabi Nuh nantinya mengadukan pada Allah ya. Jadi punya masalah, punya apa gitu ya, mengadukan pada Allah gitu. Nah, itu. Adukannya pada Allah ya. Sanes pada sanes ya gitu. Sanes minta pinjaman, sanes minta pangabutuh atau naon tentunya pada Allah dulu. Ya gitu. Nah, itu. Ini apa yang dijalankan oleh Nabi Nuh ya gitu. Terus maghrib Pak bacanya. Jadi maka Allah dapati aduan dari Nabi Nuh ya, yang menambahkan bahwa mereka itu telah tersesat dari jalan Allah ya. Allah lah yang menjadi sebab terjadinya segala sesuatu. Namun mereka memperoleh kesesatan disebabkan oleh ikhtiar mereka dan kebebasan mereka serta keinginan mereka ya. Dan mereka mengikuti iblis ya gitu. Mengikuti iblis. Kata iblis kan dulu berkata ya, karena engkau telah menghukum saya tersesat ya gitu. Insyaallah. Maka secara zahir tampak bahwa ungkapan itu berarti Allah lah yang menyesatkannya. Menyesatkan siapa? Ya mereka yang tadi itu ya, para kaum Nabi Nuh yang tidak taat ya gitu. Padahal hakikatnya adalah
bahwa Allah telah memberikan kebebasan. Jadi kita itu sudah dikasih kebebasan ya. Gitu. Apakah kita mau ya fujuroha atau takwaha ya, kita mau dalam berbuat dosa atau takwa. Nah itu ya. Sudah dikasih kebebasan oleh Allah ya. Gitu. Dan Allah akan meminta pertanggungjawabannya gitu. Nah itu. Maka Allah menganugerahkan setiap makhluk sesuai dengan arah penciptaannya, baik pengarahannya itu menuju kebaikan atau keburukan. Ini termasuk kebebasan sepenuhnya. Jadi kita dikasih kebebasan itu ya gitu. So, mau kebaikan atau keburukan gitu ya. Maka manusia memilih dengan kebebasannya, kemudian Allah mengarahkan jalan menuju pilihannya itu. Iblis memilih jalan kesesatan ya, contohnya itu. Iblis itu memilih jalan kesesatan. Maka Allah mengarahkan pada jalan kesesatan itu padanya, sedangkan orang-orang kafir dari kaum Nabi Nuh memilih jalan yang sama. Maka Allah pun mengarahkan jalan itu pada mereka. Ya. Peperangan pun berlanjut dan perdebatan antara orang-orang kafir dan Nabi Nuh semakin menjadi-jadi ya, semakin melebar ya. Sehingga ketika argumentasi mereka terpatahkan dan mereka tidak dapat mengatakan sesuatu yang pantas, mereka pun mulai keluar dari batas-batas adab dan berani mengejek Nabi Allah. Masya Allah. Dikatakan ya Nabi Nuh itu ya berada dalam kesesatan yang nyata gitu. Masya Allah. Maka Nabi Nuh menjawab dengan sopan santun ya, bahwa wahai kaumku, tidak ada padaku suatu kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam ya. Ubaligukum risalati ya, aku sampaikan kepadamu amanah-amanah Tuhanku ya. Kemudian apa namanya, wa nasahtu lakum ya gitu, dan aku memberikan nasihat kepadamu gitu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Nah itu ya, insyaallah nanti kita akan lanjut ya, bagaimana ini perdebatan ini, tentunya hikmahnya bagaimana ya, bahwa kebaikan dan keburukan itu ya sudah kita diberikan kebebasan oleh Allah, kita tinggal milih gitu. So, ya gitu ya, mau bersyukur mau kufur, mau baik mau jahat, itu sudah Allah berikan kebebasan ya. Nah itu karenanya tentunya setiap perbuatan itu dipertanggungjawabkan. Demikian paling itu saja dulu ya yang bisa disampaikan. Insyaallah nanti kita lanjut ya di hari Rabu ya. Saja dahulu ini punten terlalu kesempatan karena sudah waktu maghrib juga ya. Kita tutup dengan doa saja. Rabbana atina aku lakukan hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.